Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan film Kakegurui, yang dimana pada akhir part sebelumnya kita diperlihatkan jika Yumeko kalah berjudi dengan salah satu anggota OSIS yang bernama Nishino Towin. Hal ini membuat Yumeko memiliki hutang yang sangat besar, sekitar 310 juta yen, dan membuat Yumeko berada di kasta terendah yang otomatis membuat Yumeko menjadi seorang Miki. Penasaran bagaimana Yumeko terbebas dari hutang-hutangnya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diberitahunya bahwa ternyata seorang Pochi atau Miki jika tidak bisa membayar hutangnya, maka pihak OSIS bisa mengatur masa depan Pochi atau Miki tersebut. Pengaturan masa depan ini ditulis oleh OSIS di buku rencana hidup dan harus dilaksanakan oleh Pochi atau Miki jika mereka tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Di buku rencana hidup Yumeko dan Shoutome tertulis jika mereka akan menikah di umur 22 tahun dengan seorang pria tua kaya raya yang memiliki jabatan anggota DPR pemerintahan Jepang. Tentu hal ini membuat Shoutome sangat ketakutan karena dirinya tidak mau kehidupannya diatur oleh para OSIS. Sedangkan Yumeko malah terlihat sangat menikmati hal itu, karena bagi Yumeko semakin perjudian itu mengerikan, maka hal itu akan semakin menyenangkan. Di sisi lain, ternyata para OSIS memberikan pengumuman jika pihak OSIS akan mengadakan rapat besar pelunasan hutang yang harus dihadiri oleh para Pochi dan Miki. Rapat besar pelunasan hutang ini adalah kesempatan setahun sekali bagi para Pochi dan Miki untuk melunasi hutang-hutang mereka, yang tentunya lewat suatu perjudian yang dibuat oleh pihak OSIS. Lalu kita diperlihatkan para murid-murid yang berstatus Pochi dan Miki pun berkumpul di suatu ruangan. Salah satu anggota OSIS yang bernama Sayaka pun menjelaskan aturan perjudian yang akan para Pochi dan Miki lakukan. Perjudian ini akan melibatkan 4 orang di setiap permainannya. Orang yang mendapatkan peringkat 1 dari 4 orang itu hutangnya akan lunas, dan ditambah lagi orang itu akan mendapatkan hadiah sebesar 250 juta yen. Namun orang yang mendapatkan peringkat terakhir yaitu peringkat 4 akan mendapatkan hutang yang paling besar dari salah satu pemain tersebut. Mereka juga akan diberikan modal sebesar 10 chip untuk melakukan perjudian. Namun satu chip mereka bernilai 10% dari hutang mereka sendiri, sehingga satu chip mereka memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi karena Yumeko memiliki hutang yang paling besar sekitar 310 juta yen, maka satu chip Yumeko bernilai 31 juta yen. Perjudian yang akan mereka mainkan adalah 2 kartu Indian Poker, di mana perjudian ini akan melibatkan 2 kartu untuk setiap pemainnya. Urutan kartu tertinggi adalah orang yang memiliki 2 angka yang sama. Urutan kedua kartu tertinggi adalah orang yang memiliki 2 simbol yang sama. Sedangkan urutan kartu terakhir adalah orang yang tidak memiliki kesamaan dari angka maupun simbol yang disebut kartu babi. Uniknya perjudian ini karena para pemain hanya bisa melihat satu kartu miliknya, sedangkan satu kartunya lagi ditaruh di atas kepalanya dan hanya boleh dilihat oleh 3 pemain lain. Sehingga mereka tidak akan mungkin tahu bahwa mereka memiliki kartu bagus atau kartu jelek. Perjudian ini pun akan dilakukan dalam 10 ronde, dan setiap ronde para pemain harus mengeluarkan satu chip pertama untuk melakukan perjudian. Di setiap rondenya mereka juga boleh menambah taruhan setelah semua kartu dibagikan, dan pemain lain yang tidak berani maka akan dinyatakan kalah sehingga akan kehilangan satu chip. Akhirnya perjudian pun dimulai, di mana Shoutome dan Yumeko berada dalam satu grup dengan Kiwatari dan Tsubomi. Di sini kita diberitahu jika nilai chip paling tinggi adalah Yumeko karena Yumeko memiliki hutang yang paling tinggi. Shoutome memiliki hutang 50 juta yen, Tsubomi memiliki hutang 20 juta yen, dan Kiwatari memiliki hutang sebesar 10 juta yen. Jadi di sini dapat disimpulkan jika orang yang memiliki chip Yumeko paling banyak di akhir pertandingan akan menjadi pemenangnya karena chip Yumeko memiliki nilai yang sangat tinggi. Di sini kita juga diberitahu jika ternyata Kiwatari awalnya bukanlah seorang Pochi, namun dirinya sengaja berhutang agar dapat memainkan perjudian itu dan memenangkan hadiahnya. Bahkan Kiwatari juga telah melakukan hal itu setiap tahun dan hebatnya Kiwatari selalu menang.
Perjudian pun dimulai dan Sayana sebagai bandar mulai membagikan kartu kepada setiap pemain. Di ronde pertama terlihat Kiwatari dengan sangat percaya diri menambah taruhan menjadi 2 chip dan diikuti oleh Tsubomi dan Yumeko, sedangkan Saotome lebih memilih mundur. Ternyata di ronde pertama dimenangkan oleh Kiwatari karena dirinya memiliki 2 kartu dengan simbol yang sama, sedangkan Tsubomi dan Yumeko memiliki kartu babi. Di ronde kedua ternyata hanya Kiwatari yang berani menambah taruhan sehingga Kiwatari memenangkan ronde tersebut. Sedangkan di ronde ketiga ternyata Yumeko memutuskan untuk menambah taruhannya menjadi 5 chip, yang tentunya membuat orang-orang yang ada di sana kaget melihat tindakan Yumeko. Hal ini karena nilai chip Yumeko memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga jalan terbaik untuk Yumeko adalah mempertahankan chip miliknya. Namun tanpa disangka ternyata Kiwatari juga mengikuti taruhan itu dengan 5 chip miliknya, karena chip miliknya memiliki nilai yang paling kecil di antara yang lainnya. Sedangkan Tsubomi dan Saotome lebih memilih untuk mundur. Di ronde ketiga itu ternyata Kiwatari dan Yumeko sama-sama memiliki kartu bagus, yaitu 2 kartu simbol yang sama. Namun Yumeko memiliki angka yang lebih tinggi sehingga di ronde ketiga ini dimenangkan oleh Yumeko. Sehingga kini Yumeko memiliki 7 chip miliknya. 1 chip milik Tsubomi, 1 chip milik Saotome, dan 5 chip milik Kiwatari. Hal ini tentu sangat menguntungkan Yumeko, karena dirinya kali ini bisa taruhan menggunakan chip milik Kiwatari dan mempertahankan chip miliknya karena chip miliknya memiliki nilai yang sangat tinggi. Di ronde keempat ternyata Yumeko dan Kiwatari sama-sama menambah taruhan menjadi 2 chip, namun Tsubomi memilih untuk mundur. Namun tanpa diduga ternyata Saotome menambah taruhan menjadi 5 sehingga membuat Yumeko dan Kiwatari memilih untuk mundur. Akhirnya ronde keempat itu dimenangkan oleh Saotome. Namun setelah mengetahui kartu Saotome membuat Kiwatari menjadi sangat kesal karena ternyata kartu Saotome hanyalah kartu jelek, yaitu kartu babi. Yumeko dan Saotome akhirnya menjelaskan jika mereka telah mengetahui kecurangan yang Kiwatari lakukan bersama dengan Tsubomi, di mana Tsubomi akan memberitahu kartu yang Kiwatari miliki di atas kepalanya dengan cara mengubah posisi kartu milik Tsubomi. Hal inilah yang membuat Kiwatari menang di ronde pertama dan kedua karena Kiwatari telah mengetahui dengan pasti jika kartunya bagus. Namun di ronde ketiga dan keempat Yumeko dan Saotome mengetahui trik curang Kiwatari, sehingga mereka juga melakukan hal curang dengan cara saling memberitahu kartu mereka lewat telapak tangan di bawah meja. Di ronde selanjutnya, Saotome dan Yumeko meminta agar Kiwatari dan Tsubomi melakukan kecurangan seperti yang mereka lakukan agar perjudian menjadi lebih seimbang. Kiwatari pun akhirnya menyetujuinya sehingga mereka berempat memulai perjudian lagi dengan menggunakan trik curang. Sedangkan Tsubomi terlihat hanya menuruti semua kemauan dan perintah Kiwatari. Di sini juga kita diberitahu jika Tsubomi adalah seorang Miki yang sering dibully oleh Kiwatari, sehingga membuat Tsubomi sangat takut dengan Kiwatari. Ketakutan inilah yang membuat Tsubomi selalu menuruti perintah Kiwatari walaupun kini Kiwatari hanyalah seorang poci. Akhirnya perjudian itu dimulai lagi. Namun di ronde kelima sampai ronde ke-8 Kiwatari terlihat kena mental, sehingga Kiwatari selalu kalah di setiap rondenya. Saat ini Kiwatari hanya memiliki 3 chip milik Yumeko sehingga nilainya 93 juta yen dan menduduki peringkat 3. Yumeko sendiri berada di urutan pertama dengan nilai chip 138 juta dan Saotome berada di peringkat kedua dengan nilai chip 117 juta yen. Jika di ronde ke-9 Kiwatari tidak menang, maka tidak ada kesempatan bagi Kiwatari untuk menduduki peringkat 1 sehingga hutangnya tidak akan lunas. Kiwatari akhirnya memutuskan untuk bertaruh 2 chip milik Yumeko karena dirinya sudah tidak memiliki chip dengan nilai kecil. Tidak hanya itu, Kiwatari juga memaksa agar Tsubomi juga mempertaruhkan 1 chip milik Yumeko karena dirinya sangat ingin memenangkan perjudian di ronde tersebut. Tentu jika Tsubomi menuruti permintaan Kiwatari, maka Tsubomi akan menduduki peringkat 4 yang otomatis akan memiliki hutang yang sangat besar. Namun Tsubomi yang sangat takut kepada Kiwatari langsung menuruti permintaan Kiwatari dengan mengeluarkan 1 chip milik Yumeko dan 1 chip milik Tsubomi. Sedangkan Yumeko memutuskan untuk meladeni taruhan Kiwatari dengan bertaruh 1 chip milik Kiwatari dan 1 chip milik Yumeko. Saotome yang memiliki kartu jelek memutuskan untuk tidak ikut di ronde tersebut. Namun tanpa disangka ternyata Kiwatari dapat memenangkan ronde 9 sehingga kini nilai chipnya menjadi 163 juta dan menduduki peringkat pertama. Di ronde terakhir ternyata kartu milik Kiwatari sangat jelek sedangkan kartu milik Tsubomi sangat bagus.
Kiwatari yang mengetahui hal itu memutuskan untuk tidak ikut taruhan karena taruhan itu sudah pasti dimenangkan oleh Tsubomi. Melihat Kiwatari tertawa dan tidak ikut dalam taruhan, Yumeko dan Shoutome menyadari jika kartu milik Tsubomi sangat bagus. Yumeko dan Shoutome akhirnya memutuskan untuk bertaruh dengan taruhan yang sangat besar walaupun mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Hal ini mereka lakukan agar membuat Tsubomi menjadi peringkat 1 dengan nilai chip 172 juta sedangkan Kiwatari menjadi peringkat kedua. Tentu hal ini membuat Kiwatari panik karena jika dirinya tidak peringkat pertama maka hutangnya tidak akan lunas dan tidak akan mendapatkan hadiah. Yumeko mulai menasihati Tsubomi agar Tsubomi tidak terus-terusan mau menjadi seorang Miki dan dibully habis-habisan oleh Kiwatari. Yumeko juga mengatakan jika saat ini adalah kesempatan terbesar bagi Tsubomi agar dirinya dapat bebas dari pembulian yang dilakukan oleh Kiwatari. Kiwatari yang melihat hal itu mulai mengancam Tsubomi agar mundur dari perjudian itu karena jika Tsubomi mundur maka Kiwatari tetap menjadi peringkat 1. Tsubomi akhirnya memutuskan untuk ikut perjudian itu sehingga membuat Tsubomi menang di ronde ke-10 dan membuat Tsubomi menduduki peringkat 1. Kiwatari sendiri menduduki peringkat kedua, namun Kiwatari tetap bersyukur karena perjudian itu hanya membuat dirinya berhutang 10 juta yen. Akhirnya Sayana mengumumkan peringkat 1 sampai 4 dari perjudian yang mereka lakukan. Namun betapa kagetnya Kiwatari mendengar pengumuman itu karena yang mendapat peringkat 1 adalah Shoutome, peringkat kedua adalah Tsubomi, peringkat 3 adalah Yumeko dan peringkat 4 adalah Kiwatari. Hal ini bisa terjadi karena ternyata Yumeko dan Shoutome telah melakukan trik curang sebelum perjudian dimulai, di mana mereka menukar jumlah hutang mereka sehingga membuat nilai chip mereka juga tertukar. Pertukaran ini membuat chip Shoutome memiliki nilai paling tinggi sehingga pemain yang memiliki chip Shoutome paling banyak adalah pemenangnya. Kiwatari yang dari tadi hanya berfokus mendapatkan chip milik Yumeko membuat dirinya menduduki peringkat keempat. Hal ini membuat Kiwatari sangat kesal karena akhir perjudian itu membuat dirinya berhutang sebesar 310 juta yen dan berstatus poci. Shoutome sendiri yang menduduki peringkat 1 membuat hutangnya menjadi lunas dan mendapatkan hadiah sebesar 250 juta yen. Sedangkan Tsubomi dan Yumeko yang hanya peringkat 2 dan 3 tidak mendapatkan apa-apa dan hutangnya pun tidak berkurang sedikit pun. Shoutome yang mendapatkan hadiah sebesar 250 juta yen langsung memberikan uang itu kepada Yumeko agar Yumeko dapat membayar hutangnya kepada OSIS sebesar 310 juta yen. Namun ternyata Yumeko memutuskan untuk tidak membayar hutangnya kepada OSIS dan malah membiarkan uang tersebut di atas mejanya. Tsutsui yang mengetahui hal itu menyadari jika Yumeko tidak pernah berniat untuk melunasi hutang-hutangnya dan mengincar pertandingan resmi melawan ketua OSIS. Pertandingan resmi sendiri adalah sebuah hak yang diberikan untuk Pochi dan Miki yang ingin berjudi dengan siapapun murid yang ada di sekolah itu. Jika Pochi atau Miki telah menunjuk salah satu murid untuk ingin diajaknya berjudi, maka murid itu tidak boleh menolak termasuk ketua OSIS sekalipun. Di sisi lain, dari pihak OSIS terlihat jika beberapa anggota OSIS mulai panik dengan Yumeko. Hal ini karena Yumeko sampai saat ini tidak membayar hutangnya dan secara otomatis Yumeko mengincar pertandingan resmi melawan ketua OSIS. Ketua OSIS yang bernama Kirari ternyata tidak mengambil pusing dengan hal itu dan langsung meninggalkan ruang OSIS. Setelah kepergian Kirari, salah satu anggota OSIS yang menjabat sebagai bendahara OSIS bernama Mayuda mulai meluapkan kekesalannya terhadap Kirari yang terlalu fokus kepada Yumeko. Mayuda merasa jika martabat OSIS kini sudah mulai jelek karena aturan yang dibuat sendiri oleh Kirari yaitu pertandingan resmi. Mayuda ingin mulai merebut tahta ketua OSIS dan mempersiapkan sebuah rencana besar. Mayuda pun menyuruh salah satu anggota OSIS yang bernama Ikishima untuk melakukan perjudian melawan Yumeko tanpa sepengetahuan Kirari. Di mana Ikishima ini memiliki sifat yang sangat aneh karena dirinya selalu membawa sebuah pistol dan menutup salah satu matanya. Diketahui jika ternyata salah satu mata Ikishima itu telah buta karena diambil oleh Kirari akibat Ikishima kalah dalam perjudian di masa lalu melawan Kirari. Tak lama setelah itu Yumeko dan Tsutsui pun diculik oleh dua orang murid yang tentunya murid tersebut adalah suruhan dari Ikishima. Setelah Yumeko dan Tsutsui dibawa ke dalam suatu ruangan oleh kedua murid itu, tiba-tiba saja datang Ikishima dengan tingkah lakunya yang sangat aneh. Ikishima langsung menantang Yumeko untuk melakukan perjudian dan tentunya Yumeko yang sangat suka berjudi menerima tantangan Ikishima. Perjudian yang akan mereka lakukan adalah sebuah permainan dengan nama ESP. Perjudian ini akan melibatkan seorang bandar yang berada di salah satu ruangan berbeda. Bandar itu bertugas mengacak 5 kartu bergambar dan menyusunnya sejajar di atas meja dengan keadaan tertutup.
Ikishima dan Yumeko hanya bisa melihat kartu yang disusun oleh Bandar melalui sebuah monitor yang sudah disiapkan oleh Ikishima, di mana Yumeko dan Ikishima bertugas untuk menyamakan 5 kartu tersebut dengan kartu yang mereka miliki. Mereka yang dapat menyamakan kartu lebih banyak dengan Bandar maka akan menjadi pemenangnya. Namun yang membuat perjudian ini sangat mengerikan karena taruhan dari perjudian ini adalah nyawa. Jadi setelah mereka berdua selesai menebak kartu yang disusun Bandar, maka mereka akan boleh memasukkan berapa saja peluru ke dalam sebuah pistol. Setelah mereka berdua mengisi pistol itu dengan peluru, maka pistol itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Mereka yang dapat menyamakan kartu lebih banyak dengan Bandar berhak memiliki salah satu dari 2 pistol itu secara acak. Lalu salah satu dari mereka akan menembakkan pistol itu ke pemain yang kalah sesuai dengan selisih dari banyaknya kartu yang benar. Jadi jika Ikishima benar 4 dan Yumeko benar 2, maka Ikishima boleh menembak Yumeko sebanyak 2 kali. Salah satu dari mereka yang mati tertembak maka akan dinyatakan kalah dari perjudian itu. Tanpa diduga ternyata Yumeko menerima perjudian itu namun dengan 2 syarat. Syarat pertama, Yumeko meminta agar Suzui lah yang menjadi bandarnya. Syarat ini langsung diterima oleh Ikishima, walaupun tentunya hal ini sangat beresiko bagi Ikishima, karena Suzui bisa saja berbuat curang dengan cara memberikan sebuah kode-kode tertentu. Syarat kedua, Yumeko meminta agar perjudian itu hanya dilakukan sebanyak 3 ronde. Hal ini tentu karena Yumeko mengincar hasil imbang karena Yumeko tidak mau melakukan perjudian itu sampai salah satu dari mereka ada yang tertembak. Syarat kedua ini juga langsung diterima oleh Ikishima dan akhirnya perjudian itu pun dimulai. Ikishima dan Yumeko pun mulai memasukkan peluru ke dalam pistol milik mereka, yang nantinya kedua pistol itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak untuk dipilih oleh salah satu dari mereka yang dapat menyamakan kartu lebih banyak. Ikishima memasukkan 6 peluru ke dalam pistol miliknya, sedangkan Yumeko tidak memasukkan peluru sama sekali ke dalam pistolnya. Di sini terlihat jika Ikishima sangat ingin agar salah satu dari mereka ada yang tertembak, sedangkan Yumeko sangat ingin perjudian ini berakhir tanpa ada yang tertembak. Suzui yang sangat takut jika salah satu dari mereka ada yang tertembak dengan sangat terpaksa mulai menyusun 5 kartu miliknya di atas meja. Setelah Suzui menyusun 5 kartu miliknya, Ikishima dan Yumeko akhirnya menyusun kartu mereka dan meletakkannya di atas meja. Di ronde pertama itu ternyata Ikishima berhasil menyamakan 5 kartu dengan kartu Suzui, sedangkan Yumeko hanya 2 kartu. Hal ini membuat Ikishima berhak menembak Yumeko sebanyak 1 kali. Ikishima langsung memilih pistol yang ada di dalam kotak dan menembakkannya ke kepala Yumeko. Namun pistol itu ternyata milik Yumeko yang tidak ada pelurunya, sehingga di ronde pertama mereka berdua tidak ada yang tertembak. Di ronde kedua ternyata Yumeko berhasil menyamakan 5 kartu, sedangkan Ikishima hanya dapat menyamakan 3 kartu, sehingga Yumeko berhak untuk menembak Ikishima sebanyak 2 kali. Di sini kita diberitahu jika Yumeko dapat menebak dengan benar, karena Yumeko tahu jika Suzui akan menyusun 5 kartu miliknya sesuai dengan 5 kartu milik Yumeko di ronde pertama. Setelah itu Yumeko langsung memilih pistol yang ada di dalam kotak dan langsung menembak Ikishima 2 kali di arah kepala. Namun pistol itu ternyata milik Yumeko yang tidak ada pelurunya, sehingga ronde kedua itu mereka tidak ada yang tertembak. Yumeko menjelaskan jika dirinya dapat mengetahui pistol miliknya karena pistol miliknya memiliki berat yang lebih ringan. Hal ini bisa terjadi karena pistol milik Ikishima berisi 6 peluru, sedangkan pistol milik Yumeko tidak ada peluru sehingga berat pistol mereka sangat jauh berbeda. Tentu mendengar hal itu Ikishima sangat kesal karena Ikishima sangat ingin jika salah satu dari mereka ada yang mati tertembak. Di ronde ketiga ternyata Ikishima dan Yumeko memutuskan untuk mengisi 2 peluru di masing-masing pistol mereka, sehingga pistol manapun yang mereka ambil terdapat 2 peluru di dalamnya. Setelah itu Suzui pun langsung menyusun 5 kartunya dengan susunan sama seperti ronde kedua agar Yumeko dapat menyamakan 5 kartu lagi. Ikishima pun membuka kartunya dan tanpa disangka ternyata kelima kartunya tidak ada yang sama dengan Suzui. Namun semua itu ternyata telah direncanakan oleh Ikishima karena dirinya sudah mengetahui trik yang dilakukan Suzui agar Yumeko benar semua. Ikishima sengaja membuat dirinya salah semua karena tujuan utamanya melakukan perjudian itu agar dirinya terbunuh di perjudian itu. Bagi Ikishima, kemenangan untuknya adalah mati terbunuh di meja perjudian. Suzuya melihat hal itu tentu sangat ketakutan karena dirinya yakin jika Yumeko pasti benar semua sehingga selisih poin mereka adalah 5. Jika selisih poin mereka 5, maka Ikishima pasti akan mati tertembak karena semua pistol itu berisikan 2 peluru. Yumeko akhirnya membuka kartunya dan tanpa diduga ternyata kartu milik
milik Yumeko juga salah semua, dan hal itu tentu membuat Kikishima sangat kesal. Yumeko menjelaskan jika dirinya telah mengetahui dari awal jika perjudian ini dilakukan dengan tujuan agar Kikishima terbunuh. Yumeko mengetahui hal itu karena Kikishima menyetujui persyaratan yang sangat menguntungkan Yumeko, yaitu Tsuzuki menjadi seorang bandar. Yumeko mengatakan yang dilakukan Kikishima sangatlah menjijikan karena perjudian bagi Yumeko adalah suatu kesenangan sebab kedua belah pihak merasakan rasa sakit yang sama. Yumeko beranggapan jika Kikishima tidak menikmati perjudian itu dan malah berusaha untuk mati. Setelah mengatakan hal itu, Yumeko dan Tsuzuki pun langsung pergi meninggalkan Kikishima. Film ini diakhiri dengan diperlihatkannya Mayunda yang menawarkan Saotome agar mau menjadi anggota OSIS. Mayunda sangat ingin merekrut Saotome karena Saotome telah memenangkan perjudian di rapat besar pelunasan hutang. Namun ternyata Saotome menolak hal itu karena dirinya sangat benci dengan semua anggota OSIS yang telah menjodohkannya dengan lelaki tua anggota DPR saat dirinya berstatus seorang Miki. Dan alur cerita dari Kakek Gurui season pertama selesai. Di season selanjutnya akan lebih menegangkan lagi karena Yumeko akan melawan ketua OSIS dan para anggota OSIS yang masih tersisa. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!